Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Iwan Villa? Maaf ya, sebulanan terakhir saya nggak upload karena ada beberapa kali saya pilek. Habis itu bagi yang follow saya di TikTok, saya lebih aktif di TikTok dan debat-debat di sana kebanyakan repetitif. Sumber datanya yang saya udah pakai di video-video sebelumnya, jadi agak repetitif aja kalau saya upload lagi ke YouTube. Takutnya kalian malah nggak nunggu video saya, malah ini paling video yang kayak kemarin lagi, narasinya sama lagi. Jadi saya menghindari itu. Saya mencoba menjaga YouTube saya isinya daging semua gitu loh, yang baru-baru terus. Jadi nggak ada pengulangan atau minimal lah pengurangannya. Itu satu. Kedua, saya udah taruh link Saweria di YouTube. Jadi kalau ada yang mau support atau mau apa, bisa di situ di bawah descriptions. Konten ini sedikit, cuma berapa nih? Cuma 1 jam 15 menit. Oh, lumayan juga. Ini ngobrol sama Hanzo. Lebih ke sanda gurau sih, tapi lebih menunjukkan kebenaran Islam dengan data of course. Dan ya kalian nilai sendirilah. Dan konten-konten selanjutnya kayaknya konten 1-2 selanjutnya ini akan lebih ke ngobrol-ngobrol dan bercanda, lebih ke entertainment, lebih ke entertaining, menghibur. Jadi nggak terlalu berat-berat. Itu aja dari saya. As always, Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pembahasannya memang muter-muter di situ aja, Bang Dito. Bukan. Makanya pahami dulu teologi itu, pengonsepan ketuhanan itu. Kalau di dalam frase keadaan di dalam perut Bunda Maria dua pribadi nih, kata Tritunggal, Firman dan juga Elohim kan. Ini mengandung dari Roh Kudus. Roh Kudus ini yang tersangkanya. Ini teologi yang seperti apa, coba jabarkan? Ya, Roh Kudus itu kan roh Bapa juga. Buset. Di mana tuh Roh Kudus roh Bapa? Makanya katanya Kang Dito ngerti. Iya, pemahaman doktrinal itu tidak Roh membedakan. Tritunggal Roh Kudus itu apakah Bapa, Roh Allah? Putra, Roh Kudus itu dalam satu kesatuan Iya. tidak Coba terpisah, temukan. kan? Iya, coba temukan dalil Roh Kudus adalah Roh Allah di mana? Aku akan meminta kepada Bapa. Itu roh kebenaran, itu roh kebenaran, bukan Roh Kudus. Ya, sama itu. Buset. Buset. Kan bisa tuh ngeliat Roh Kudus, KUDUS, sama roh kebenaran. Ya, Roh Kudus itu ya roh kebenaran. Gimana sih? Buset. Tidak maju, Akhi Jibril. Ya, itu ada Kojiro tuh. Gantian sama Bang Jibril tuh. Hanzo selalu gitu kalau sama gue. Gantian ngomong kan. Enggak lah. Dek, kalau si Masaha sih Tuhannya Ayahanda, saya nggak bisa ngomong apa-apa. Gimana Masaha? Iya. Makanya gini Kang Dito, aku sudah sering bilang kalau Roh Kudus itu adalah nama lain daripada Bapa gitu loh. Buset, Anda lagi. Di mana dalilnya, Mas? Jadi di Sungai Jordan itu nama lain ngomong satu hal, habis itu nama lain yang lagi satu lagi ngomong hal lain lagi. Nggak masuk, Mas. Nggak masuk. Roh Kudus namanya itu bukan 3/4 itu bukan satu. 3 dalam 3/4 itu. Nggak masuk. Roh Kudus itu bukan pribadi, tapi itu adalah instrumen yang diberikan Bapa kepada Yesus. Instrumen. Iya. Gue suka banget nih kaum pagan ini mengutak-ngatik bahasa untuk membenarkan teologi mereka. Keren. Selamat pagi. Pagi. Gimana Masa? Coba. Baik. Ya. Oh, minal aidin wal faidin. Mohon maaf lahir batin. Ya, semua yang ada di sini. Ya, sama-sama. Afwan. Sama-sama ya. Jangan sampai nama-nama kalian ada di buku saya untuk saya cari di padang mahsyar ya.
Gimana Mas Aha tadi instrumen nih Mas Aha. Iya, jadi gini loh. Contohnya misal aku pengen beli Camry nih ya kan. Nah, Bang Jibril kasih aku 1 miliar. Nah, 1 miliarnya itu adalah instrumennya gitu loh. Terus? Nah, jadi Roh Kudus itu bukan pribadi, bukan. Bukan. Itu adalah kuasa yang Terus diberikan Bapa. Mas Aha beli Camry-nya atas nama siapa? Atas nama gua lah. Berarti beda dong nama. Atas namanya aja beda tuh. BPKB-nya atas nama lo, STNK-nya atas nama lo. Bukan punya lo dong, itu bukan punya gua. Iya, tapi kan aku mampu beli mobil itu karena kuasa dari Bang Jibril kan. Iya betul, tapi atas namanya lo. Jadi kalau ada maling, ada nyuri, ada nabrak orang, lo yang ditangkap bukan gua. Iya, udah Bang Pak Denny lanjut. Ini Mas Aha suka banget bikin analogi, habis itu nabrak diem. Udah lanjut. Udah berapa kali itu? Bro, kalau sama gue udah 21 kali dia. Hanzo nih dari tadi. Lah, kok langsung turun Mas Aha? Turun dia. Makanya kalau pemikiran, kalau ide itu lagi mandi dipikirin, lagi makan dipikirin, lagi nonton dipikirin. Jadi mateng gitu pemikirannya. Jangan baru kepikir 2 menit naik, hantem orang pakai pemikiran yang 2 menit itu nggak mateng. Jadinya telur setengah mateng ya. Tinggal kasih garam 3/4. Iya 3/4. 3/4. Itu Bang Jip, Oi. orang melakukan penyembahan itu menggunakan media itu lebih ke apa sih itu? Ajaran apa itu? Itu kalau ya jadi gini, kalau ada dua agama kan di dunia ini, 2 kategori. Yang satu Abrahamik, yang satu pagan. Pagan ini akan selalu menyembah makhluk. Dan makhluk ini nggak mesti hidup ya, ada benda mati juga. Semua yang ada di bumi atau yang pernah ada di bumi atau yang pernah ada di dunia itu berhala. Semua. Mau malaikat, mau jin, mau batu, mau orang, mau sapi, mau kucing. Itu semua berhala. Jadi kalau pakai perantara-perantara gitu, ya kita tahu lah siapa. 13 tahun bro, 13 tahun Rasulullah dakwah pertamanya itu 13 tahun pertama itu soal tauhid, la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, la ilaha illallah, 13 tahun. Cuma satu misinya itu doang. Ini Hanzo aja udah ngobrol sama gue setahun lebih ya bro ya? Iya ada. Ya. Iya, 12 tahun lagi berarti. 12 tahun lagi berarti. Tetap dia mau menyekutukan Tuhan. Gue nggak paham nih. Kenapa Hanzo coba? Ya, gini Bang. Kita udah mendapat kepastian gitu loh. Kepastian Dalam dari? Kan udah banyak. Kepastian Aduh. dari Nggak, jangan keselamatan. Bang, jangan bawa Bible lah. Kita udah ketemu 7-8 kali, gue tanya sanad Bible lo nggak jelas itu penulisnya dari mana, siapa dan seterusnya. Jangan inilah, jangan bawa kitab suci dulu lah. Kenapa lo menyekutukan Tuhan? Itu aja. Lebih tepatnya menyekutukan Allah kan. Oh iya, betul. Tuhan. Kalau gue asumsikan bapaknya Yesus Allah ya. Itu perlu elaborasi lagi tuh. Enggak, kita asumsikan aja. Bapaknya Yesus itu Allah. Kenapa lo menyekutukan dia? Oke, I see, I got it itu. Jadi gini, kan kehendak Bapa itu apa? Mematuhi, taat, tahluk ya, patuh, tunduk kepada siapa? Kepada sosok yang bernama Yeshua HaMashiach.
Begitu Bang Jibril. Di mana ajaran atau ajaran ya apa Yehosua bilang aku adalah bagian dari Bapa atau sembah aku atau aku adalah datang bagian dan dari keluar Tuhan. dari Bapa. Satu. Apa gimana Ya. gimana? Yesus say, ya, aku datang dan keluar dari Bapa. Oke, Yang biar pertama. gue sanggah dulu. Jangan kedua ketiga Silakan. nanti ya. Semua yang ada di dunia ini itu dari mana? Oke, diciptakan oleh Nah, bumi Bapa. ini Oke. bumi ini dari Bapak. Oke. Nah, Sudah. berarti bumi ini Tuhan. Berarti ini bumi bagian dari Bapak. Oke. Konteksnya nggak nyambung, Bro. Loh, Kalau sama yang kau Oke. bilang, kalau kau bilang bumi ini ciptaan, Yesus bukan ciptaan. Kamu datang dari bawah, aku dari atas. Nah, itu memperkuat lagi tuh. Kalau itu narasinya, emang iblis datangnya dari mana, Hanzo? Lari ke iblis nih. Bukan kalau standarnya, Hanzo, standarnya kan kita punya parameter nih. Oh, gue nyembah dia karena dia ngomong kayak gini. Oh, ada juga yang ngomong kayak gitu. Kenapa lo nggak sembahyang itu? Oke. Standarnya gitu loh, parameternya. Oke. Jadi Bang Jib bilang iblis juga dari atas. Gitu. Ya, dari Kenapa surga nggak kan? sembah aja gitu kan? Dari surga kan? Dari surga. Nah. Oke. Ada yang membedakan. Kenapa kita nggak sembah iblis? Karena iblis tidak patuh kepada Bapa. Sedangkan Yesus dikatakan dalam Bible, dia patuh, tunduk, dan setia bahkan Bukan, sampai kan? mati di kayu salib. Oke, kenapa nggak iblis? Kenapa batasnya di situ? Kenapa Bapak? Kalau memang ada original sins ya, gue nggak paham tuh original sins. Bukan nggak paham konsepnya, gue paham konsepnya, tapi gue nggak bisa nerima. Kalau memang ada konsep original sins, kenapa nggak Bapak menyerupai iblis untuk menembus iblis? Oke. Ada Toh perbedaan iblis antara- ciptaannya dari siapa? Dari Tuhan juga, anaknya juga. Oke. Hmm. Iya. Iblis diciptakan dengan segala kemuliaannya, ya. Adam Contoh, nggak? Adam nggak? Lucifer. Dengar dulu dong. Hmm. Lucifer diciptakan. Yang berontak kan si Lucifer nih. Ada Gabriel. Gabriel kan tidak. Michael enggak, ya kan? Kenapa sih Lucifer aja yang berontak nih? Dan dia udah dihukum nih, udah dibuang jatuh ke bumi. Namanya udah dihukum kok, dia nggak akan ada pertobatan lagi. Berbeda dengan manusia. Manusia secara awal kan memang diciptakan tidak ada dosanya. Dia menjadi dosa karena apa? Karena Hawa kan yang memakan buah itu, ketidakpatuhan Hawa kan awalnya. Kalau iblis kan berbeda, dia udah diciptakan sedemikian rupa, dia memiliki will-nya, dia keinginannya menyamai yang maha tinggi, itu ditulis di dalam kitab Keluaran kalau nggak salah. Ini eksegesis semua berarti ya? Tertulis, bro. Bukan. Maksudnya nggak ada pemikiran yang logiknya. Ini semua ceritanya ini begini, ini ceritanya begini, ini ceritanya begini. Karena iya. ini gue pisahkan mereka, gitu kan? Nah, tapi parameternya kalau turun dari atas itu berarti dari Tuhan, kalau keluar dari Bapak itu berarti Tuhan, kalau yang diciptakan Bapak berarti itu bagian dari Bapak. Nggak lo bantah berarti ya? Berarti lo bantahnya berdasarkan ceritanya aja gitu ya? Nah, yang tertulis. Oke. Berarti standar lo cuma itu? Itu standar lo untuk menyekutukan Bapak? Nggak ada kita menyekutukan Bapak. Kita Loh? patuh. Gini kalau di abang ya, wati ulo wati rasul tuh. Kalau di kita, Iya tahu, gue tahu lo mau ke sana, gue tahu lo mau ke sana, makanya gue bilang, makanya gue nggak langsung patahin karena lo pakai ayat gue tahu, terus makanya yang gue kejar nggak salah lo patut sama Yesusnya, tapi di mana Yesus bilang dia Tuhan, paham nggak? Yohanes 13:13. Tuan, Kyrios, dan dia rabi di situ. Jadi dia dipanggil Mister, Sir, Lord. Dia rabi, lo tahu kan dia? Debat ini berulang deh rasanya. Iya makanya, udah ini repetitif nih. Dia rabi di situ. Dia rabi, lo tahu kan dia rabi? Iya tahu. Nah, Kurios jadi itu wajar kan dong. artinya pemilik.
penguasa. Lord. Kyrios itu interlinearnya Lord. Betul. Nah, kenapa lu menyekutukan yang bukan pencipta dengan pencipta? Itu esensi pertanyaan gue. Segala sesuatu diciptakan oleh firman. Tanpa firman, nah ini Nur Muhammad nih. Yesus itu seperti Nur Muhammad kalau di Al-Quran. Enggak. Nur Muhammad nggak ada di Al-Quran dan nggak ada di hadis. Tunjukin hadis yang sahih tentang Nur Muhammad. Oke, enggak. Nggak ada. Itu pelebaran atau penafsiran dari scholar Islam soal Nur Muhammad dan seterusnya. Itu nggak. Anzo, di 3 generasi ajaran Rasulullah pertama nggak ada yang mengimani itu. Jadi jangan, Islam itu udah, kalau lo bilang dari tadi lo gembor-gemborkan kan iman lo udah final kan. Islam itu udah conclude di zaman Rasulullahnya masih hidup. Sementara lo sekarang Kristen itu masih bingung Tuhannya itu siapa dan siapa aja. Bingung? Enggak, kita enggak bingung. Kalau gue tanya si Malikil, Bapak itu Yesus. Sekarang gue tanya lo, Bapak itu Yesus bukan? Nah kan udah, ya berarti beda sama Malikil berarti kan? Berarti beda sama Malikil kan? Secara ontologi nggak beda. Iya tapi beda sama Malikil berarti kan? Yesus itu Bapak, enggak beda kok. Cuman beda pemahaman. Oh jadi bapak itu Yesus. Secara hakikat dasar ya. Oke, jadi sekarang Hanzo bilang bapak itu Yesus ya. Secara kenapa saya sih takut? Kalau memang lo nggak takut lo sama Malikil kan lo mestinya nggak takut. Iya, ya bapak itu Yesus gitu. Enggak gini ya. Katanya Bapak final. Bapak itu Elohim, Yesus Elohim, Roh Kudus Elohim. Udah. Bergelar semua, satu gelar ya. Ketiganya bisa dibedakan tapi tidak terpisahkan. Nah, di situ sebenarnya pertanyaannya. Lo paham definisi menyekutukan kan, Hanzo? Paham dong. Nah, definisi menduakan atau mentigakan atau mempatkan dan mereka saling bergantung. Nah, sekarang statement lo barusan bilang Yesus itu ini itu. Ya mereka tidak terpisahkan, berarti mereka bergantung. Paham gak lo? Bergantung pada? Satu sama lain. Nah itu sekutu namanya kalau saling bergantung. Itu sekutu Hanzo. Paham ya? Pelan-pelan ya? Enggak lah, gimana sih Bang Jim? Oh, masih denial. Gini. Masih denial. Contoh di dalam coba dilemesin. Di dalam tubuh itu ada tubuh, ada jiwa, ada roh. Ada sifat juga, ada akal juga. Kenapa berhenti di 3 sih? Oke, kita mau ditigain. Oke, siap. Tapi kan itu satu diri kan, kita juga. Betul. Betul nggak? Betul. Ya seperti itulah analogi dari Tritunggal itu yang sebenarnya. Tapi kenapa berhenti di 3? Kenapa sifat itu nggak dimasukin juga? Karena saya tanpa sifat saya bukan saya. Kenapa berhenti di 3 itu? Unsur mendasar manusia kan memang itu, ada tubuh, jiwa, dan roh gitu kan? Nggak juga sih. Karena enggak dong, kalau orang yang sakit jiwa atau kehilangan jiwanya, itu masih manusia meskipun disebut gila. Udah makanya jangan pakai analogi ke sana-sana Anzo. Runtuh ntar yang 3 itu. Ini yang lain kemana nih? Tadi ada Bang Denny sama siapa tadi? Hilang semua. Ditinggal ya. Dia takut sendirian. Enggak lah. Anzo tahu gue nggak pernah nyerang gitu, enggak lah. Oke. Lebih ke klarifikasi aja untuk menyadarkan diri, ya nggak? Oke. Nggak, tapi balik lagi. Kan lo tahu kan definisi menyekutukan itu kan berarti menduakan, mentigakan dan mereka saling bergantung.
Berarti lo udah clear ya, Firman bergantung sama Bapa atau Bapa bergantung sama Firman, mereka berdua bergantung sama Rohnya. Itu berarti mereka bersekutu dan lo menyekutukan mereka berarti. Gini Bang Kim. Siap. Allah itu kalau definisi yang sama ya, aku pakaikan ke Abang ya. Ketika ingin berfirman kepada Baginda, dia bergantung nggak pada Jibril? Jadi dalam Islam ada di Al-Quran. Ini gue boleh buka Al-Quran nggak? Enggak. Gue kasih tahu ada tiga. Ada tiga caranya. Ada tiga caranya. Makanya gue mau beralih. Oh enggak bergantung sama Jibril. Enggak. Kalau lo mau yes or no enggak? Enggak. Nah makanya gue mau jelasin. Ya gimana? Oke, di Asyura. Ntar gue buka nih. Asyura ayat 51. Di sini dijelaskan 51. Dan tidak ada bagi seorang Bismillahirrahmanirrahim, dan tidak ada bagi seorang manusia pun bahwa Allah berkata-kata dengan dia kecuali. Nah, jadi di sini di Hanzo dikasih tahu Tuhannya umat Muslim atau Tuhannya alam semesta ini, dan diimani juga oleh Yahudi yang Tuhan yang nggak kelihatan, Maha Pencipta dan segala macam. Cara komunikasinya ada 3, Hanzo. 1, dengan perantara wahyu. Perantara wahyu itu berarti tiba-tiba firmannya ada di dada lo aja. Kedua, itu ada di belakang tabir. Di belakang tabir tuh kalau lo lihat Musa ngomong sama api, habis itu Musa ngomong di sama pohon. Itu pohon atau apinya dijadikan tabir. Atau yang ketiga, dengan mengutus seorang utusan atau malaikat. Lalu diwahyukan kepadanya dengan seizinnya apa yang dia kehendaki. Sesungguhnya dia maha tinggi lagi maha bijaksana. Jadi Tuhannya orang Islam atau Tuhannya Maha Pencipta langit bumi beserta isinya yang gak pernah turun-turun ke dewa pagan-pagan ini, itu cara komunikasinya 3. Yang pertama itu perantara wahyu. Jadi langsung wahyu atau firmannya itu ada di dada lo, gak bergantung sama malaikat. Nah, itu untuk menjawab pertanyaan lo tadi. Apakah Allah perlu bergantung sama malaikat untuk nyampein wahyu? Enggak. Ada caranya yang enggak bergantung. Lo mau bikin Tuhan gue bergantung gitu ya? Tuhan gue gak sama makhluknya. Enggak, ini apple to apple aja. Iya, enggak. Tuhan gue gak bergantung. Oke, sekarang tanpa Baginda, ada nggak orang Islam sekarang? Misal tanpa Muhammad, tanpa Baginda Muhammad. Wallahu alam bisawab. Karena tanpa dong, Nabi Muhammad, logis. Enggak dong. Tanpa Nabi, konsekuensi logisnya juga Allah bisa menunjuk Nabi lain, menunjuk manusia lain untuk menjadi Nabi. Nah lo kan, coba dibuka cakrawala pikirnya. Gini. Sebelum Baginda mendapat wahyu, ya. Ada nggak orang yang tahu bahwa nama Tuhan itu Allah? Ada nggak? Tahu, ada. Pengikut Nabi Ismail sebelum Rasulullah itu menyebutnya Allah. Tuhan di Arab itu Allah sebelum Rasulullah, Hanzo. Yang kami marah tuh tiba-tiba kaum pagan menggunakan itu. Nama Allah itu udah ada dari Nabi Ismail alaihissalam, anaknya Ibrahim alaihissalam. Nggak berubah. Language-nya mungkin, pronunciation-nya. Karena bahasa itu kan berevolusi ya. Karena dulu saya bilang cakep itu tercakep pakai TJ, tercakep. Sekarang saya bilang cakep, Tapi buktinya di zaman sekarang di seluruh dunia apapun negaranya, ketika menyebut Allah itu ya Allah. Iya, karena begitu language-nya udah matang. Bukan kayak pikiran si Mahasana pas naik tadi kan belum matang. Bang Jibril barusan. Oh beda dong. 7 abad pertama itu agak bahasa belum matang, Hanzo. Suku kata tuh belum iya dong, belum sebanyak sekarang dong. Ada aja Bang Jim nih. Loh, bahasa kok belum matang gimana? Iya dong. Yang ada Hanzo. percampuran bahasa. Enggak dong. Percampuran itu berarti udah banyak bukan? Iya. Nah, kalau belum ada banyak apa namanya? Iya, bahasa
ini berkembang namanya. Iya, berkembang. Sekarang contoh bahasa Indonesia. Tahun 2005 ada berapa? 2025 ada berapa kosakata? Tahun 2000 ada berapa kosakata? Tahun 90 ada berapa kosakata? Berkembang bahasanya. Betul. Nah, sama seperti abad 7, semua bahasa itu berkembang dulu, baru bercampur. Tapi ini nama lo, bro. Nah, iya, waktu apalagi nama Tuhan lo. Iya. Nama Tuhan di ngerti maksudnya ya? Paham. Dan nama Tuhan kami nggak berubah. Allah tetap Allah. Oke. Nggak seperti Musa Yesus. Abad 1 kan Yoso. Bentar, Musa orang apa? Musa Mesopotamia bukan? Bahasanya apa tuh? Old Hebrew bukan? Old Hebrew. Ada nggak linguistik Allah dalam Hebrew tuh? Wallahu alam bisa lo nanya yang gue nggak bisa. Ada, bro. Lu gue nggak bisa buktiin, bukan berarti nggak ada. Tadi kan kita udah sepakat bahwa. Oh ini lo mau jawab gue pakai iman? Enggak dong. Nah iya itu lo bilang nggak ada dengan iman lo. Gini, itu kan terlafalkan dengan huruf hijaiyah, alif lam lam ha. Nggak mesti juga. Alfabet A-L-L-H Allah juga bisa. Dalam bahasa Inggris A-L-L-H Allah juga bisa. Dalam bahasa Rusia A-L-L-H juga bisa. Jangan diikat dengan karakter dong. Sebentar Ayah Jibril dan Siap. Ayah Pandi Kang Langsung. Saya izin geser dulu ya, ada kerjaan. Oke, terima kasih. Saya izin turun dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jangan diikat dari karakternya dong, Anzo. Dan di Al-Quran dijelas pemilik original alif lam lam ha itu ya orang Arab. Nggak ada orang lain yang punya pelafalan demikian. Gue nunggu poin ini. Poinnya adalah nama ini baru ada semenjak diperkenalkan oleh baginda Nabi. Itu konsekuensi logisnya itu. Nah, sementara fakta sejarahnya sebelum Al-Quran turun, kaum pagan-pagan Quraisy itu sudah menggunakan kata Allah. Allah itu untuk mereka itu Tuhan pencipta langit bumi beserta isinya. Bedanya kaum pagan Quraisy ini meletakkan Tuhan mereka di antaranya. Paham nggak? Sama kayak contoh nih, saya contohin aja nih, ya contoh ya. Kaum pagan Quraisy ini namanya Hanzo. Dia Tuhannya Allah, tapi dia taruh di tengah nih di antara Hanzo sama Allah, ditaruh nih di tengah nih. Siapa? Contohnya Lata, Uzza. Itu dipanggil Tuhan juga. Nah, itu namanya menyekutukan Tuhan. Itu namanya pagan Quraisy. Gitu. Buset, langsung tembus itu. Bukan contoh itu ya, bukan contoh. Pindah langsung jantung ke kanan itu, Bre. Bukan contoh itu ya, salah, bukan contoh itu. Nah, Nabi Muhammad datang untuk ngasih tahu Hanzo, Tuhan itu satu, tidak terlihat. Hancurkan ini Tuhan-Tuhan diantaranya, gitu. Cek jantung. Ya, cek jantung dulu, pindah ke kanan nggak tuh? Nah, nama Allahnya itu udah ada sebelum Nabi Muhammad, Hanzo. Dari Nabi Ibrahim, turunannya ke Nabi Ismail alaihissalam. Ibrahim orang mana? Mesopotamia, Irak. Mesopotamia? Iya. Irak. Babylon, dulu namanya Babylon. Oh iya, kalau si itu bahasanya bawah. Namanya lupa aku namanya, hipoglyph. Dia karakternya itu bukan ABC atau alfabet dia, tapi gambar. Wow. Hipoglyph. Gue ada kok kamusnya.
Kalau zaman Rasulullah dipanggil Syam, sekarang dipanggil Irak. Tapi aku izin masuk sedikit, Akhi Jibril. Silakan. Ini pertanyaannya kan tadi di luar sudut pandang Islam atau dia mengetahui bahwa Al-Quran itu berbahasa Arab. Tapi pertanyaan itu dikeluarkan dari pemahaman kita di dalam Al-Quran. Poinnya ada di sana. Jadi ini keluar dari konteks. Orang Islam itu semuanya mendapatkan petunjuk dan pedoman dari Al-Quran. Contoh, Allah itu menurunkan nabinya ya berdasarkan bahasa kaumnya itu. Ini penjelasan dari Al-Quran. Karena Al-Quran ini datangnya belakangan yang ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai khataman nabiyyin dan untuk seluruh manusia khawatan linnas. Jadi kemudian dipetakan oleh Hanzo bahasa kaum-kaum sebelumnya atau nabi-nabi sebelumnya. Ini kan sudah terjawab sebenarnya di dalam Al-Quran. Al-Quran ini menjadi suatu petunjuk untuk semua manusia. Pemahamannya adalah Sang Khalik itu, Sang Maha Pencipta itu yang maha mengetahui, menumpahkan pengetahuannya di dalam satu Al-Quran ini. Sebenarnya tidak perlu ada pertanyaan yang kemudian keluar dari konteks Musa, bahasanya apa. Kan itu semuanya sudah terjawab di dalam Al-Quran. Jadi Hanzo kalau mau tas-tes, justru kelihatan kamu memetakan yang ini kebenaran di dalam Al-Quran bahwa para nabi dan rasul itu diutus untuk kaumnya. Dan Nabi Muhammad ini diutus untuk semua manusia. Jadi jawabannya adalah Al-Quran ini. Ya kita kalau mau kemudian mempretelin, menganalisa, yang jawabannya sudah di dalam Al-Quran, tetapi konsekuensi logis yang kamu giring opini untuk kita menjawab, Nabi Ibrahim berbahasa apa? Itu kan makanya, itu makanya, ya makanya aku bilang wallahu alam, gue nggak bisa sok tahu juga. Iya. Jadi kamu beriman nggak nih sama Al-Quran sekarang? Ayo udah jawab tuh. Enggak, aku lebih Kang Dito, aku lebih penasaran kenapa dia masih mau menyekutukan Tuhan, itu sih. Lebih ke karena sebenarnya Hanzo ini udah ketauhid-tauhidan. Iya. Tapi dia masih menyekutukan aja. Iya, kalau nggak paham tentang analogi tadi, Pagan Quraisy itu mengenal Allah, tapi menaruh tengah-tengah yaitu Tuhan Alata atau Manaf, yang patung itu kan Tuhan tuh. Ya, 3 putri. Ya. Ada 3 anak Tuhan perempuan, Alata, Al-Uzza, Al-Manaf. Ya itu 3 putri. Ya. Jadi yang konsepnya 3 itu kan penyembah, terus kemudian alatnya, kemudian sang penciptanya, itu kan pagan kan ya, Pagan Quraisy kan. Rasulullah datang untuk menghancurkan itu, bukan menyerap. Enggak. Betul. Bukan menyerap Kang Dito, bukannya malah diserap ajarannya, malah dihancurkan. Sampai diusir dari Mekah, saking perang sama pagan-pagan Quraisy ini. Iya. Hanzo diserap malah. Heran gue. Iya. Aduh, terdiamlah sudah Hanzo. Cek dulu jantungnya pindah kanan nggak lah. Tapi memang Islam itu bagi orang yang berpikir, bagi orang yang berakal, memikirkan. Bukan yang hanya, wah imani saja mbok sampai kapan aku tetap Kristen. Wah itu udah nggak berakal itu. Sama tadi gambaran apa? Unsur manusia ya. Kalau tidak ada jiwanya dia masih tetap disebut manusia. Meskipun jiwanya udah ditaruh di pohon mana kan. Dia gila kan gitu kan. Dia tetap manusia itu. Hancur sudah. Hanzo lagi ada tamu mungkin atau lagi nyari ini kali. Renung dia, waduh. Tambah lagi Bang Jibril masuk, waduh makin puyeng aku. makanya tadi begitu saya naik, dia langsung udah ganti ke Kojiro atau ke ini. Iya, sama Ustaz Talib masih muter-muter. Itu disapa Kang Dito yang naik. Yang mana? Aduh nggak kelihatan aku harus pakai kacamata ini. Amar Rasid,
Amarasid, selamat siang. Oh, noise. Bising. User. User 24721243 monitor. User, jatuh dia. Rustia. Selamat siang Rustia. Iya. Selamat siang. Rustia. Halo. Ya, selamat siang. Good afternoon, dear. Nggak jelas tuh dia. Bang Rapika Store, selamat siang. Bang Rapika Store, selamat siang. Rapika Store. Pak Kiswanto, monitor Pak Kiswanto. Atau ada teman-teman yang di bawah mau login ya, atau mau membantah dulu, mau login, asyhadu, silakan naik ke atas. Kita hanya nawarin, barangkali sudah menggunakan akal. Silakan yang mau login. Enggak lah, ngobrol-ngobrol santai aja soal konsep apa pola berpikir nih. Ya kadang kan kita orang Indonesia gini kan bro, kalau ada yang mau baru ditawarin, baru mau kan gitu kan. Betul juga, gitu. Betul juga. Yang mau login gitu kan, atau bertanya-tanya dulu lah. Kita hanya nawarin aja. Dan sudah tewas lah itu udah nggak jelas ya. Biarin dia ini dulu, ini apa namanya, reminiscing, istirahat. Udah kebakar LC-nya mungkin. Iya, ini di berita dari tadi di atas nyimak udah bagus, turun, sekarang naik. Petra. Ya, Anzo mau ngomong apa tadi Zo? Oke, ini lanjut ya. Tadi pertanyaan saya itu tentang gizi ya, karena Kang Dito tadi bilang Isa akan datang lagi, salah satunya menghapus jizyah. Apa itu jizyah? Apakah masih ada jizyah sekarang? Tahu nggak jizyah itu apa, Anzo? Silakan, aku bertanya tadi. Jizyah itu pajak per kapita atau pajak perorangan untuk yang non Muslim di negara Muslim. Untuk apa uangnya? Untuk melindungi kalian juga. Nah, jadi kalau kita lebarkan makna jizyah ini, ya pajak. Kita sekarang bayar pajak ke pemerintah Indonesia menggunakan pajak kita untuk melindungi kita. Kalau ada invasi, kalau ada maling, kalau ada tiba-tiba yang getok kita bisa lapor polisi gratis kan? Iya. Ayatnya coba, Bang Jibril, ayatnya. Jizyah. Jizyah itu fikih. Ada ayatnya dong. Ada. Oke. Nah. At-Taubah ayat 29. Langsung Indonesia aja, nggak apa-apa. Oke. At-Taubah ayat 2 ayat At-Taubah 9. Taubah nih surat perang. Bismillahirrahmanirrahim. Perangilah orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak pula kepada hari kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan oleh Allah dan Rasulnya, tidak beragama dan agama yang benar yaitu Allah yang diberikan Alkitab kepada mereka sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk. Itu opsional jadi ya. Kalau beriman, oke, nggak usah bayar. Tapi kalau nggak mau beriman, di mana tuh? Atau salah? Ayat itu pengertiannya bagaimana? Perangilah orang yang tidak tunggu. Di mana opsionalnya? Coba diulang lagi, Bang.
Yang diberikan atau mereka sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk. Iya, jadi nggak berontak. Tapi kalau misal beriman, nggak usah bayar kan? Masuk Islam? Oh. Ya enggak. Kalau nggak masuk bayar. Yoi. Mantap, Oke. mantap. Iya dari itu yang akan dihapus enggak, nanti ya. Oke, gini. Hanzo. Dari segi sejarah, lo tahu ini nggak? Umayyad, Abbasid, Fatimid, kekaisaran Islam, kerajaan Islam, tahu nggak? Sedikit tahu lah. Itu setengah Asia sampai Spanyol itu masuk ke dalam Fatimid Caliphate. Tahu nggak minoritasnya siapa? Siapa tuh? Islam. Mayoritasnya Kristen. Terus poinnya? Kami nggak memaksakan agama kami, nggak seperti kalian. Begitu setiap agama negara yang kalian jajah, kalian masukkan Kristen. Gini Bang Jibril. Kalau kalian nggak masuk Kristen, potong. Kalau kalian nggak masuk Kristen, siksa. Kita nggak gitu, jizyah. Oke. Gimana nih? Nggak ada sih perasaan seperti itu. Yang nggak masuk Kristen dipotong. Spanish Inquisitions, tahu nggak? Bedakan politik. Oh, giliran gua agama, giliran lu politik. Enggak. Amerika sekali pola pikir Anda. Enggak bro, kalau Belanda datang dengan memaksakan agama yang dia bawa, pastilah sekarang Kristen mayoritas di sini. Tapi kan faktanya tidak demikian. Belanda datang hanya untuk berdagang, berbisnis, tidak dalam rangka penyebaran agama. Tapi itu 3G itu apa? God Glory Gospel. Gospel itu artinya apa? Iya. Apa Gospel itu? Artinya apa itu? Iya. Tapi gini bro. Allah ya. Itu kan apa ya? Gospel itu artinya zikir gitu ya? Apa gimana nih? Iya. Tapi enggak lah. Buktinya kan enggak ada kan? Ada cuman paling prosentasinya kecil ya. Karena kami melawan. Karena di Islam, di surat At-Taubah, kita boleh memerangi orang yang memerangi kita. Dagang boleh, tapi jangan ngerusak akidah. Asik ya? Asik ya? Coba lihat begitu Fatimid Caliphate masuk Spanyol, Spanish Inquisition gimana ngambil alihnya. Buset. Jadi, orang ini, Bang, melebar nih. Bukan kan tadi soal jizyah. Dan Hanzo framingnya berarti kalau kalau masuk Islam nggak bayar jizyah. Lah, kita langsung bandingin dong. Oke, ajaran kita kayak gitu. Oke, gue terima. Nah, tapi di sisi lain Hanzo lebih parah. Nggak ada kasih-kasihnya. Ajaran kasih sayang itu Hanzo, ajaran kasih sayang itu Hanzo, setengah Asia. Sampai sekarang kita lakukan loh. Jizyah itu masih ada yang bayar gitu? Bukan jizyahnya. Jizyahnya itu kan katanya, tapi maknanya Hanzo. Sampai sekarang Indonesia masih melakukan loh. Menurut lo siapa yang gaji TNI untuk menjaga negara ini? Gak nyadar dia. Enggak, kan itu konteksnya. Coba baca lagi. Coba baca lagi tuh. Di hari akhir kan ada istilah hari akhir kan. Coba dibaca lagi pelan-pelan. Yang mana sih hari akhir apa? Menghancur. At-Taubah tadi loh. Enggak, lo keliru yang gue baca sama yang Kang Dito sebut, yang Kang Dito sebut itu. Coba baca dulu. Yang saya sebut itu di hadis. Beda dia. Enggak. Tadi Bang Jibril juga sempat ngomong. Dan mereka tidak mereka tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan oleh Allah dan Rasulnya, dan tidak beragama dengan agama yang benar yang diberikan Alkitab kepada mereka sampai mereka membayar jizyah dengan patuh
sedang mereka dalam keadaan tunduk. Nggak ada hari akhirnya. Yang hari akhir itu yang Nabi Isa nanti yang diceritain Kang Dito. At-Taubah berapa itu, Bang? At-Taubah 29. Tapi nanya mulu nggak login ya percuma sih bro. Nggak apa-apa. Ini orang-orang kayak Anzo gini bang, sekalinya syahadat, sampai mati. Hari kemudian nih. Perangilah orang yang tidak beriman kepada Allah. Beriman kepada Allah dan hari kemudian. Tidak pula kepada hari kemudian. Oke, ini masa aku mesti ajarin sih. Perangilah orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak kepada hari kemudian. Jadi dia nggak percaya kiamat. Nah, jadi orang yang pikirannya dunia aja, nggak mikirin kiamat. Emang ubud dunia. Sulit. Oke lah. Cek jantung ya, udah pindah ke kanan belum tuh? Sehat. Nggak, tapi ngelihat Bang Hanzo ini gue surreal loh, maksudnya dia mempertahankan kepaganannya ini, masya Allah ya, masya Allah. Iya kan, kepaganan. Oke. Iya, jadi mensekutukan Allah itu ya kepaganan memang. Itu noise banget. Lu lagi di mana sih, Zo? Iya, Breta, Dek, jangan ngopi, Dek. Nanti jatuh lagi loh. Breta sering di sini. Breta. Iya, dia tuh orang Katolik. Oh, iya. Tapi dalam pemahaman Katolik itu semuanya di blender sama fakta sejarah. Konsili ke-19 itu Martin Luther itu dikutuk. Nggak, tapi yang lucunya Kang Dito, banyak orang yang nggak tahu. Sebenarnya ini mungkin aib ya. Alasan utama Martin Luther keluar dari kekatolikan karena waktu itu Katolik lagi mau jual surat penebus dosa. Hanzo tahu nggak? Betul. Tahu dong gimana. Jadi gimana tuh Hanzo? Gimana nih? Bapak ya, gereja oknum. Itu ada oknum. Iya, karena kan lagi proses pembangunan Vatikan itu, kalau aku nggak salah baca. Bener ada oknum. Bener dia. Oknum kok di Jerman, nggak mungkin lah. Oknum itu di Prancis, kemudian di negara-negara yang memang banyak uskup-uskup kemudian join dengan Vatikan. Jangan bilang oknum, itu perintah Paus. Iya betul. Nggak ada perintah apa? Perintah itu menjual itu nggak ada. Itu perintah itu Paus. Itu pun hanya di satu titik, bukan di seluruhnya ya. Gini, 95 dalil yang dibuat Martin Luther itu ditujukan ke siapa? Iya, ke Vatikan. Ya udah. Emang ke oknum gitu. Kan indulgensi hanya salah satunya di antara yang lain kan. Enggak, justru kalau you coba baca tulisan Peter Weiner, kenapa yang memberontak itu hanya di Jerman? Ya kan terjadi konflik tuh. Makanya baca sejarah, baca sejarah. Yeah. Enggak, tapi dia udah tahu soal indulgence, sudah keren sih. Jadi ini untuk Irwan Villa yang nggak tahu ya. Jadi sebenarnya udah ada dari abad 9 ke abad 15 dan 16. Katolik itu menjual namanya indulgence. Indulgence ini artinya izin. Izin untuk mengurangi dosa. Jadi nanti kalian, jadi ada sertifikat guys,
sertifikatnya ini untuk apa namanya ngurangin dosa kalian. Nah, saya nggak tahu nih sistemnya gimana. Mungkin Hanzo bisa jelasin. Mungkin secara teknisnya gimana. Nanti dikubur nih sertifikat ditaruh di belakang celana. Nanti begitu ketemu malaikat ditunjukin. Apa gimana? Gue nggak paham. Teknisnya gue nggak paham. Tapi indulgence ini yang bikin Martin Luther, wah ini nggak bener nih, ini korupsi nih. Bang Jibril, kalau misalkan ya nauzubillah min zalik, misalkan aku Kristen, udah gila aku di Komal ini, udah gila. Nah makanya Martin Luther bilang, wah ini korupsi, saya akan melakukan protes. Nah makanya mereka melakukan ya namanya Protestant. Ada beberapa poin, ada suratnya, ada ini itu sejarahnya panjang gitu. Tapi ya itu, banyak yang nggak tahu indulgence itu suratnya kayak gimana. Ada yang mau lihat nggak suratnya kayak gimana? Kasih lihat. Ini saya nggak paham teknisnya gimana. Mungkin Hanzo bisa jelasin, Hanzo. Ini nanti suratnya kita kantongin di kuburan apa gimana apa nanti. Nah ini guys, ini surat indulgence-nya namanya. Gitu dibilang oknum. Ini oknum. Ada 4 gereja terbesar di dunia waktu itu. Ini Katolik. Nah itu jadi gimana Hanzo? Ini teknisnya sebenarnya gue bingung teknisnya gini. Ini surat pengampunannya bisa di WhatsApp aja zaman sekarang apa gimana nih? Apa nanti kita begitu meninggal WhatsApp aja malaikatnya biar PDF-nya gimana nih Hanzo? Coba secara teknisnya gimana sih? Ya teknisnya ya berupa surat begitulah. Aku yang malu loh, serius aku yang malu loh. Tapi tentang hal itu Bro Jip. Oke, itu summary di Konsili 19 itu atau Konsili Trente ya. Itu pemisahan gerbong. Jadi ada penumpang-penumpang gelap. Pandai kali sejarah Kang Dito. Jadi kereta gerbong konsili ini kan sudah ditandai nih Lutheran sama gereja Reform itu dianggap terkutuk. Tapi dia masih mau ikut naik kereta itu. Itu yang sampai sekarang nggak orang tahu banyak. Coba Konsili 19 itu, Konsili Trente itu. Memeriksa, mengutuk Lutheran dan gereja Reformis. Wah itu, makanya yang sering bilang, oh kami abad pertama. Enggak, tapi kan Hanzo bilang tadi kan udah final, ya gak? Tapi ini apa namanya dosanya dijual sertifikat, gimana? Final, udah final ya nggak Zo? Sadis. Itu pun aku bisa bantah dari kalian juga. Gimana itu? Ada riwayat ya, baginda Nabi mengeluarkan surat bertuliskan syafaatnya dia. Bagi orang yang diberikan syafaat Nabi, dia lewat tuh dari api neraka tuh. Di mana itu? Di mana itu? Cari ngarang aja. Di mana itu? Yakin? Di mana itu? Masa jangan nggak tahu lah. Wallah, gue baru denger ini. Syafaat Nabi. Syafaat Nabi iya. Bisa nggak tuh ngeluarin orang dari neraka? Jawab. Oh, syafaat Nabi lo samain sama indulgence? Enggak. Lo nggak aja lo Anzo. Gue biasanya nggak setuju kalau lo orang bilang di bawah lagi nyari remis. Ini serius, ini lo nyari remis ini. Bentar ya, dicarikan hadisnya nih. Coba ingat soalnya. Coba syafaat dijadiin ini surat utang. Dijadiin surat, ada gila-gila Hanzo. Surat syafaat. Wallah ada 3 ini gue. Apa namanya Sirah Nabawiyah gue udah baca bolak-balik. Nggak ketemu nih indulgence. Malah yang ada Bang Jip surat yang dibuat oleh baginda Rasulullah Nabi Muhammad dan ditanda tangani oleh baginda Rasulullah Nabi Muhammad untuk melindungi orang-orang Nasrani. Yes. Yang beribadah pada waktu itu. Yes, betul. Raja siapa itu? Raja siapa yang terkenal dengan sunat itu? Raja siapa? Raja
Ini Habisyah yang di ini kan, yang di selatan kan? Yang Syam nggak tahu. Nah, itu kan ada tuh hadis tentang sunat itu. Nggak, yang saya ingat yang Najaziyah itu yang pertama kali soal sholat goib. Iya. Ayo Zo, mana Zo? Ngadi-ngadi aja cari remis ini orang Sabar. Nggak, kalau masih lama saya jelasin aja sedikit ya. Kalau soal syafaat. Nggak, Anzo cari, jangan dengerin. Ini untuk yang nonton. Jadi dinarasikan kalau Rasulullah itu akan memberi syafaat untuk umatnya. Karena Rasulullah itu sayang banget sama umatnya. Nanti di padang mahsyar atau setelah Syiratul Mustaqim, nanti Rasulullah itu mencari kita untuk memberikan syafaat, untuk memberikan perlindungan. Karena kita sholat, karena kita beriman sama dia tanpa kita bertemu sama dia. Makanya ada satu hadis yang sahih yang menjelaskan bahwa Rasulullah bilang, aku rindu dengan saudaraku. Habis itu Umar nanya, ya Rasulullah, kami saudara-saudaramu. Rasulullah bilang, oh bukan, kalian sahabatku. Saudaraku adalah orang-orang yang beriman denganku, mengikuti jalanku tanpa bertemu denganku. Kita, saya, Kang Dito, dan semua pendengar di sini, itu adalah umat, satu-satunya umat yang dirindukan Rasulnya. Kita adalah satu-satunya umat yang dirindukan Rasulnya. Jadi kalau ada narasi-narasi, iya, Rasulullah sayang banget sama kita. Sayang banget, sampai ada narasi yang ini agak ini sih. Sampai Rasulullah tuh pernah berdoa kalau ya Allah, bisa nggak saya aja dihisap untuk semua umat saya, agar aib-aib mereka tidak terbuka. Segitu sayangnya Rasulullah sama kita. Tapi jawaban Allah apa? Allah bilang, ya Nabi, dia mungkin umatmu, tapi mereka adalah hambaku. Biar aku yang menghisap, jadi aibnya hanya aku yang tahu. Jadi seberapapun Rasulullah sayang sama kita, Allah lebih sayang sama kita. Nah, ini tiba-tiba nih si Hanzo pagan Kurai 1 nyamain syafaat sama Katolik abad 16. Coba, kesel nggak lo? Kesel nggak lo? Kesel nggak lo? Lah Allah, cuma sama Tuhan gue ngadu. Nih kita sapa dulu nih. Ini Pak Pendeta Indra ini. Oh, Pak Pendeta. 100 km per jam ngomongnya, hati-hati. Gitu. Selamat siang. Selamat siang. Ya Pak, dari Nenom Pagan mana Pak? Saya protes. Saya protes. Saya suka protes. Dari pagan mana Pak? Oh, dari pagan protes ya. Silakan. Abang Jip nggak seru, kau nggak ketawa kau Bang Jip. Enggak yang salah ya sama pertanyaan saya. Enggak, kayaknya saya melakukan bad influence terhadap Ustadz saya nih, Kang Dito nih. Jadi begini, kalau seseorang sudah meninggal, itu sudah habis segala sesuatu. Tidak ada lagi cerita kisah dia, tidak ada. Gitu loh. Kisah dia itu hanya terjadi ketika dia masih hidup. Hidup kekal. Nah, kisah itu masih berlanjut sampai selama-lamanya. Tetapi kalau dia sudah mati, sudah selesai loh. Karena dia tidak bangkit. Lalu itu kisahnya seperti itu. Okay. According to Matthew chapter 1 and verse 18,
there is any mention about the God, it's called Holy Spirit, yeah. Holy Spirit is a hantu suci in Indonesia, right? So can you explore what about in paganism? Do you worship Pak Kobifov? Itu sebenarnya tidak mempengaruhi apapun. Anda berkata Roh Kudus, tetap Roh Kudus, Roh Suci. Roh Suci ya. Jadi tidak ada justru ketika tidak ada roh itu yang dikatakan pagan. No. Yang memberi hidup kepada manusia itu adalah roh. Yang memberi hidup adalah roh. Jadi jikalau Anda berkata bahwa yang ada bahwa itu pagan, itu Anda salah. Justru roh itu adalah identifikasi daripada manusia yang memberi hidup. Jadi segala sesuatu yang tidak dihidupkan oleh roh itu adalah pagan. Okay. How many do you Karena get? Anda sendiri tidak bisa menjelaskan bahwa alammu hidup dari apa, coba. Anda boleh jelaskan bahwa Andamu bisa hidup karena apa, coba. Berapa Tuhanmu? Berapa Tuhanmu? Satu. Who is name? Jesus Christ. Bapak is not? Father is not? Lah, dia ketika datang dia adalah Sang Firman. My question Karena Sang Firman itu bersama-sama dengan dia ketika dia berkata kamu akan tahu bahwa akulah dia setelah dia bangkit, dan ternyata bahwa dia bangkit. Jadi dia Tuhan adalah Allah, tetapi ketika dia datang sebagai manusia dia adalah Sang Firman. Jesus Tuhan, Father is Tuhan, right? Oke. Jesus Tuhan. Ya. Bapa Tuhan. Ya. Roh Kudus, Holy Spirit Tuhan. Ya, itu di dalam Bapa. Itu satu hakikat. How many God? Satu hakikat. Three God. Oh tidak. Satu hakikat. Tiga adalah pagan denominasi bagi dia yang ada di dalam Kristus, di dalam Allah. Dengar, karena tidak bisa seseorang hidup hanya dia sendiri hidup. Siapa yang menghidupkan dia? Nah, dalam diri Anda, sebentar saya jelaskan. Dalam feeling saya Bapak ini baru makan nih, semangat Pak. Iya. Kan? Tetapi kebetulan itu tidak dihidupkan untuk t-shirtnya dia pakai pisang. Ya, ganti, turunin aja lah yang lain yang lebih berkualitas. Dia makan nasi. Baru makan. Makan nasi, t-shirtnya pisang, ya begitu jadinya. Aku jadiin tema ya, Kang Dito. Kalau ada teman-teman Kristen bertanya itu temanya, dari pagan denominasi. Emang ada yang salah pertanyaan saya? Kan Keren, kan pagan. Keren. Mantap, lanjut. Iya. Dari Kristen pagan mana? Enggak nih. Ini kalian ngelihat pattern nggak dengan Hanzo nih? Dia habis mentok, tunggu bentar gue cari, hilang. Nanti begitu dia bisa masuk lagi, masuk. Kayak kita lupa gitu. Ini kita pura-pura lupa aja soal indulgence tadi. Kita pura-pura lupa, nanti dia masuk lagi nih. Ada. Ini riwayat ya. Gimana? Tahu dong. Iya, siap. Lalu Rasulullah berkata, kembalilah ia ke timbangan, kemudian timbanglah amal perbuatannya. Malaikat pun menimbang, dan seterusnya. Lalu Rasul mengambil secari kertas dari dalam sakunya, dan kemudian meletakkan secari kertas tersebut di timbangan amal baik. Seketika itu amal buruk yang tadinya lebih berat dari amal baiknya berbalik menjadi lebih ringan. Ini riwayat tadi, Bang Jim. Pernah dengar kan? Itu hadisnya nomor berapa, coba buka? Ini... Ya, correction. Ah. Gimana ini ya? Kita buka nih. Ini riwayat apa hadis nih? Kisah dari sahabat Nabi bernama Ka'abra. Kok ada nomornya ya? Karena bukan hadis itu. Apa ini? Itu riwayat. Ya riwayat ini riwayat itu kita nggak bisa imani. Hadis aja kalau nggak sahih kita nggak imani. Gagal ya, sobat. Gagal ya.
Enggak. Tunggu bentar, biar gue tebak Hanzo. Itu lo dapetnya dari rctiplus.com bukan? Ya buset. RCTI deh. Ini pernah baca sih aku dulu. Iya, yang lo buka sekarang dari rctiplus.com bukan? Bukan. Aku kalau nggak salah dari. Bentar ya. Ini yang lo buka. Yang lo buka sekarang. Oh, yang sekarang. Iya, betul. Gue susah-susah nyari surat dari Paulus ini, abad 16. Dia batahnya rcti.com. Bentar bro. Nih, besarin coba. Jadi oke nggak tuh rcti.com? Ini loh. Coba itu apa? Dari mana itu? Mana dulu? Oke. Webnya. Sunnah.com. Oke, coba dicek itu hadisnya apa? Yang pojok kiri. Innallah kiri mana? Kiri paling pojok atas. Kisah sepotong kertas itu yang pojokan kirinya apa? Kisah potong atas. Nah itu. As-Sahih apa itu? As-Sahihah apa? Tanpa blur. As-Sahihah. Buset, kitab itu. Ya itu kitab. Coba buka di daftar isi itu. Daftar isi itu kan ada tadi Jo. Pernah baca dong. Iya, itu sunnah Islam strip. Jadi sunnah. Gagal ya tadi ya. Gagal lah, itu kisah kan dari mana aja. Gini loh, kalau mau masuk ke hadis itu dari Sahih Bukhari atau Sahih Muslim atau Musnad Ahmad atau Sunan Nasai atau yang mana. Jadi kita enak mau verifikasinya. Kalau sunnah.com dibuat oleh orang oten gimana ceritanya coba? Hadis ini dikeluarkan oleh Tirmizi. Dan nilainya. Coba cek Aki Jibril itu ada itu. Iya. Ini aku lagi buka. Itu. Enggak, ini aku buka apa yang dia buka sebenarnya itu. Oh iya. Tapi udah biarin dia dulu ngarang dulu. Ada aja. Santai kawan. Gimana terus? Hadis ini menunjukkan bahwa timbangan amal perbuatan itu mempunyai 2 daun raja yang dapat disaksikan. Sedang amal perbuatan meskipun berupa arat, ia akan ditimbang Allah. Maka kuasa atas tiap-tiap sesuatu. Ini termasuk akidah ahli sunnah dan memang banyak hadis yang menyinggung soal ini. Nih, oke. Hanzo, kita tahu, mungkin gue nggak paham ya, sampai sekarang gue belum paham di soal nanti hari akhir lo gimana. Tapi kalau di Islam tuh fix. Jadi nanti kita dapat buku di buku kita itu nanti begitu kita di alam barzah ya. Begitu kita mau ditimbang, kita tuh dapat buku. Di situ dijelaskan bahwa dinarasikan bahwa hablum minanas wa hablum minallah. Sebelum kita menghadap Allah itu kita harus menyelesaikan antara manusia dulu. Jadi kalau kita ada utang, ada salah, ada ini, ada itu ada tuh nama Hanzo. Kalau gue pernah utang sama Hanzo, kita mesti selesain gitu dulu Hanzo. Nah baru nanti ditimbang kalau memang yang nggak selesai. Nah di buku itu, maksud dari hadis ini sepotong kertas itu Rasulullah bilang di kertas itu tuh ada kita menyebutkan kita pernah menyatakan bahwa la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Jadi catatan itu, tulisan itu, kalau kita tidak, ini balik lagi ke tadi nih, lucunya nih, tidak menyekutukan Tuhan. Jadi Rasulullah di situ menitik beratkan terhadap timbangan kita, mau seberat apapun umat Islam dosanya, selama dia la ilaha illallah. Nih kalau Hanzo baca ya, ini saya besarin ya. Aku
Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi sesungguhnya Muhammad adalah Rasulnya. Jadi secakrik kertas itu Hanzo bukan jual dosa kayak indulgence tadi. Tapi secakrik kertas itu pengakuan kita la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dia malah tapping di bawah emot ketawa. Ini gimana ceritanya sih? Beda Hanzo, beda konsepnya. Jangan cari remis nggak begini-begini banget lah. Nah, jadi ya itu tadi, makanya tadi kalau ingat begitu saya naik bilang Aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin, mudah-mudahan nama saya nggak ada di buku kalian dan nama kalian nggak ada di buku saya. Kenapa? Karena nanti saya jadi dinarasikan kita akan mencari hablum minanas wa hablum minallah. Kita akan mencari, kalau contoh saya utang sama Kang Dito, saya mesti cari nanti Kang Dito ikhlasin ya 1 juta waktu itu ini itu. Kalau Kang Dito ikhlaskan, hilang nama Kang Dito di buku saya. Nah jadi karena itu kita tiap tahun tuh minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Nah itu korelasinya ke sana, bukan ke surat Paulus jual dosa biar bisa bangun gereja. Hanzo jauh jauh sekali, jauh. Tapi kenapa dia nyari remis ya? Kan dia bukan Katolik. Iya mungkin. Ya ini Giroh membela gerejanya kuat nih. Giroh membela kepaganan itu masih kuat kan itu. Aduh. Saya Giroh membela kuil-kuil ini kuat sekali. Saya yang mantan Katolik ya kan, saya yang bahas juga. Kenapa antum yang cari remis? Dibilang oknum lah. Kalau udah lihat sendiri sertifikatnya bingung ya. Iya namanya juga diskusi ya kan. Iya, udah tahu sekarang pagan mana? Pagan mana Hanzo? Pagan mana sekarang Hanzo? Masih bahaya nih kalau aku bahas pagan, bahaya nih, janganlah. Yuk bahas yuk. Apa? Ayo bahas yuk. Ayo aku setuju bahas. Ayo. Aku mau Hanzo attack Islam dong, ayo. Attack Islam dong. Paling ke lewat masa itu udah lewat. Paling ke Ka'bah, serang, lakukan serangan terburukmu, Hanzo, biar kita jelasin. Biar kami jelaskan. Enggak lah. Ya, tapi substansi tadi udah masuk di akal ya. Gerbong kereta ini punyanya Katolik. Kan gitu. Gerbang pagan ini punya pagan Katolik nih. Tapi pagan Protestan, denominasi Protestan yang ngomong. Buset udah. Ya diskusi, namanya diskusi. Perkara iman ya free will manusia. Tapi yang menolak kebenaran itu ya kembali lagi. Ya mau sampai kapan sih nggak berakal setelah diskusi begini. Mudah-mudahan Hanso sehat selalu ya. Karena suatu yang pasti dimiliki oleh manusia adalah kepastian itu mati. Kang Dito, aku kasih besar dia biar dia attack ya. Silakan attack Islam, ayo. Pagan-pagan ya, ayo keren ya. Yuk. Kita kali aku ini. Silakan Dek Hanzo. Mana ada komal muslim suruh kau attack Islam? Mana ada? Ayo, silakan Dek. Bahaya. Kau yang bahaya, on. Dia takut membalik lagi. Coba serang Ka'bah kami Hanzo, coba. Enggak, takutnya begini, Akhi Jibril. Dia akhirnya mengumpat ya, menjadi Islamofobia. Itu yang saya khawatirkan karena tidak dieksplor gitu loh. Enggak, makanya Kak ini saya ajaknya ya ngobrol santai, jadi enggak jadi dendam atau enggak jadi ini, enggak jadi itu. Betul. Silakan Hanzo, enggak apa-apa.
Ya kan di dalam Al-Quran tertulis kan, jangan menghina Tuhan orang lain katanya begitu kan? Betul. Betul nggak? Betul. Ya, saya berusaha mengamalkan itu aja. Widih. Tapi gini Hanso, bukannya tadi udah dieksplor, udah dijelasin. Tuhannya Hanso itu adalah nabi kami. Gimana coba? Tuhanmu itu nabi Isa, nabi kami. Gimana? Hanso. Oh iya Hanso. Ya, itu kan kembali ke perspektif ya. Anda menyebut itu nabi, ya. Enggak, tapi gini. Begitu. Gini Hanzo, mungkin narasi lo tadi gue kesannya gue menghina sesembahan lo ya. Tapi kalau bisa dilihat track recordnya, yang dari tadi kita bahas itu konsep yang kita serang itu konsep pemikiran ketuhanan lo, bukan Tuhan lo. Make sense gak? Yang jual indulgence, habis itu Tuhannya bergantung, nggak bisa berdiri sendiri, bergantung sama oknum lain dan seterusnya. Ya, selamat siang. Bukan ya, dari pagan denominasi mana Bang Kripto? Saya tidak berdenominasi. Apa perlu syarat berdenominasi baru bisa duduk di komal ini? Oh, berarti Anda bukan pagan ya? Saya bukan pagan, saya Kristen tapi tidak berdenominasi. Yesus. Saya disapa dulu nih Aki.